Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen terkejut mendengarnya. Itu artinya tanaman spiritual yang paling berharga malah berada di kaki gunung tempat yang sudah Chen Wen kunjungi. Lalu kenapa kamu menyegel dan mengurung hewan itu? Dia selalu mengganggu diriku dan menginginkan diriku. Untung saja kami sebagai hewan iblis berkasta tinggi memiliki anugerah aura yang dapat membuat semua hewan iblis menundukkan kepala mereka terhadap kami tanpa dapat ditahan oleh mereka. Jadi aku memaksa hewan iblis kuno tersebut memasuki sumur itu dan menyegelnya. Kalau tidak maka akan banyak korban tewas dari ras hewan iblis karena dibantai oleh hewan iblis kuno. Baiklah, sekarang kalian pasti memerlukan waktu untuk mengobrol. Kalian bisa beristirahat di dalam dunia jiwaku. Kalau aku memerlukan dirimu, aku akan memanggilmu. Baik Tuan Muda. Chen Wen yang melihat sekelilingnya, kini telah menjadi lebih terang. Dan kabut gaib juga elah menghilang diganti dengan kabut biasa. Chen Wen menghirup udara di sana dengan rakus, dia juga bisa melayang dengan tenang tanpa takut jatuh lagi. Aku akan pergi menuju ke puncak. Chen Wen lalu membuka dunia jiwa, dan Xin Long serta Xiao Huan Yao pun memasuki dunia jiwa Chen Wen. Chen Wen sendirian melayang menuju puncak gunung raksasa untuk melihat hal apakah yang baik di puncak gunung ini. Setelah melesat selama beberapa jam dengan kecepatan penuh, karena Chen Wen sendiri sangat penasaran dengan harta yang ada di puncak ini, akhirnya Chen Wen sampai di puncak gunung raksasa. Chen Wen menghiup nafas dengan kasar dan sepertinya merasakan kebebasan hakiki. Dia lalu melihat sekelilingnya menggunakan mata malaikatnya. Lumayan banyak tumbuhan spiritual di sini, dan semuanya sangat langka. Tapi kenapa si Xiao Hunyao tidak menggunakannya? Chen Wen melihat sangat amat banyak tumbuhan spiritual yang sangat langka terdapat di puncak gunung ini dan juga kawahnya penuh dengan tanaman spiritual. Bahkan beberapa pohon dengan buah-buah berbentuk unik dan penuh dengan kandungan energi spiritual murni tumbuh di dekat kawah gunung. Sedangkan gunung raksasa ini masih aktif yang juga menyemburkan hawa panas tapi tumbuhan spiritual tidak terbakar. Bahkan tumbuhan spiritual yang terdapat di dekat kawah dapat menyerap energi panas dari kawah yang sangat panas di gunung ini. Chen Wen mengeluarkan Phoenix api dari dunia jiwanya lalu bertanya, Xiao Niao, begitu banyak bahan tumbuhan spiritual langka, kenapa kamu tidak menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanmu? Gadis imut itu dengan menundukkan kepalanya menjawab dengan sedikit tidak berdaya. Tuan Muda, bukan aku tidak mau menggunakan tumbuhan spiritual ini, tapi memang aku tidak bisa menggunakannya, karena aku bukan seorang alkemis. Dulu aku pernah mencari beberapa alkemis untuk menyulingkan pil-pil tingkat tinggi, menggunakan tanaman spiritual yang ada di sini, tapi di alam ini, tidak ada satupun alkemis ras manusia yang mampu untuk menyuling pil menggunakan tanaman spiritual dari puncak gunung ini. Chen Wen termenung sebentar, lalu menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengayunkan tangannya mengeluarkan banyak bawahannya yang merupakan ras hewan iblis yang telah berevolusi. Kami menghadap Tuan Muda. Semua bawahan Chen Wen yang berwujud manusia menatap Chen Wen lalu memberikan hormat mereka terhadap Chen Wen. Ya, aku memiliki tugas untuk kalian. Panenlah semua tumbuhan spiritual yang ada di sini, lalu berikan kepada Bu Liang untuk ditanam kembali ke dalam dunia cincin. Baik Tuan Muda, akan kami laksanakan perintah Tuan Muda. Setelah menerima perintah Chen Wen, semua bawahannya yang berjumlah tidak kurang dari 1000 orang itu langsung bubar untuk melaksanakan perintah Chen Wen. Sedangkan Xiao Niao hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh semua bawahan Chen Wen dengan pasrah, karena dia tidak mampu untuk menggunakannya. Belum tentu orang lain tidak mampu, apalagi Chen Wen merupakan tuannya yang baru. Tuan Muda, di bawah kawah gunung juga terdapat beberapa harta api, sebagian telah kugunakan untuk meningkatkan kultivasiku, sehingga apiku juga ikut meningkat.
aku akan membawa Tuan Muda menuju ke dasar kawah untuk melihat banyak harta spiritual. Chen Wen sedikit menyunggingkan senyum, lalu mengangguk sambil berkata, "Baiklah, mari kita lihat ada hal baik apakah di bawah sana." Keduanya langsung melesat terjun ke kawah gunung raksasa yang sangat luas itu. Beberapa jam kemudian, mereka dapat melihat banyaknya tanaman spiritual yang tumbuh di magma panas. Tumbuhan spiritual itu terus-menerus menyerap hawa panas dari magma gunung. Saat melihat tumbuhan spiritual ini, Chen Wen tidak terlalu antusias, karena baginya harta seperti ini sudah biasa. Phoenix Api juga dapat melihat tatapan mata Chen Wen yang biasa-biasa saja, lalu sedikit tersenyum, karena sekarang dia maklum, harta seperti itu tidak membuat Chen Wen tergiur, artinya Chen Wen pasti adalah seorang pakar alkemis, karena hanya pakar alkemislah yang tidak terlalu menganggap tinggi harta tumbuhan spiritual yang terlihat saat ini. Tuan Muda, aku juga mengetahui adanya harta khusus langit dan bumi yang beberapa puluh tahun lalu telah lahir. Tuan Muda bisa melihatnya, kalau Tuan Muda mau Tuan Muda bisa mengambilnya. Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya dan berkata dengan santai, "Baiklah, mari kita lihat ke sana." Phoenix Api yang tidak merasakan panasnya kawah ini segera mengajak Chen Wen ke tempat harta langit dan bumi yang dikatakannya. Mereka memasuki lorong yang lumayan panjang. Lorong ini setengahnya terisi dengan magma yang sangat panas, tapi bagi Chen Wen maupun Phoenix Api, itu bagaikan tidak terasa. Phoenix Api terus melesat menuju ujung lorong, hingga ketika mendekati ujung lorong, panas magma menjadi meningkat hingga puluhan kali lipat. Bila bukan karena Chen Wen memiliki kekuatan yang sangat kuat, mungkin dia tidak akan tahan. Beda dengan Phoenix Api yang memang terlahir dari api, sehingga bagi Phoenix Api, di sini bagaikan berjalan di taman belakang rumahnya saja, dia tidak akan merasakan panasnya di sini. Beberapa saat kemudian, ujung lorong ternyata sangat lebar. Ini adalah inti atau jantung gunung raksasa. Di bawahnya terlihat sebuah benda bulat sebesar bola basket memancarkan aura panas yang sangat kuat. Tuan Muda, itu adalah inti api ilahi. Kalau Tuan Muda sanggup mengambilnya, maka Tuan Muda bisa membawanya sekarang. Saat Chen Wen melihat benda tersebut, api ilahi yang berada di dalam tubuhnya langsung berdenyut kencang. Seakan-akan meminta Chen Wen untuk mengeluarkannya, Chen Wen lalu berkomunikasi kepada api ilahinya, "Ada apa? Kenapa kamu sangat bersemangat?" "Tuan, itu adalah makanan favoritku. Bila Tuan Isa membiarkan aku melahap inti api itu, aku akan menjadi jauh lebih kuat, dan ini akan mempengaruhi kultivasi Tuan dan menjadi lebih kuat juga." "Baiklah, kamu bisa melahapnya, tapi hati-hatilah, sepertinya kekuatan benda itu tidak dapat dikatakan lebih lemah dari kekuatanmu saat ini." "Tuan tenang saja, aku akan berhati-hati." Chen Wen lalu melambaikan tangannya, lalu seberkas cahaya api yang sangat panas terbang meluncur menuju inti api ilahi yang terdapat di dalam kawah gunung raksasa ini. Suara-suara yang sangat intens pertempuran antara dua inti api ilahi sedang bertarung di tengah jantung gunung raksasa. Magma yang panas langsung meluap menjadi lebih panas, bahkan Phoenix Api yang memang terlahir dari api saja merasakan tidak nyaman. Tapi bagi Chen Wen ini masih biasa-biasa saja, karena dia telah terbiasa dengan panasnya api ilahi yang selalu berada di dalam tubuhnya. Phoenix Api tidak menyangka kalau di dalam tubuh Chen Wen terdapat api ilahi. "Pantesan saja, ketika bertempur denganku, Tuan Muda memiliki api yang jauh lebih panas daripada api milikku, dan di dalam tungku gunung api, dia masih tampak santai seakan-akan tidak terpengaruh." Keduanya menatap pertempuran antara dua kekuatan inti api ilahi. Keduanya adalah sejenis, tapi inti api milik Chen Wen sedikit lebih unggul. Kedua api inti ilahi saling melahap, keduanya berusaha melahap lawannya, untuk memperkuat kekuatan masing-masing inti api. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya inti api dari gunung raksasa perlahan api pasti dilahap oleh inti api milik Chen Wen, sehingga inti api milik Chen Wen yang awalnya hanya sebesar sedikit lebih besar dari bola basket, sekarang sudah sebesar hampir 2 bola basket. Beberapa saat kemudian, inti api milik Chen Wen melesat menuju Chen Wen,
Chen Wen yang melihat hal itu, langsung mengayunkan tangannya dan menyerap inti api tersebut. Dalam sekejap, Chen Wen dapat merasakan lonjakan energi spiritual ke dalam tubuhnya saat inti api ilahi tersebut memasuki tubuhnya dan mengedarkan kekuatannya kepada Chen Wen. Tanpa basa-basi, Chen Wen langsung menerobos ke ranah keabadian surgawi tahap keempat. Phoenix api yang melihat Chen Wen yang berhasil menerobos tanpa ada tanda-tanda mengerutkan dahinya dan merasa ngeri. Apakah ini adalah ras manusia? Kok sepertinya dia bukan dari ras manusia biasa? Aku tidak berani memikirkannya. Seluruh tubuh Phoenix api yang saat ini berwujud wanita cantik nan imut, menjadi merinding seluruh tubuhnya. Baiklah, apakah masih ada harta yang baru lagi? Chen Wen yang telah menerobos menatap Phoenix api dan bertanya, lalu Phoenix api tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Tuan, di sini sudah tidak ada harta apapun lagi, sekarang kita dapat meninggalkan tempat ini. Baiklah, mari. Keduanya melesat menuju terowongan tempat mereka masuk tadi untuk keluar dari tempat yang sangat panas ini. Beberapa waktu kemudian, keduanya segera keluar dari tempat tersebut dan melayang menuju puncak kawah. Chen Wen lalu memasukkan Phoenix api ke dunia jiwanya, lalu mengayunkan tangannya untuk mengeluarkan banyak bawahannya untuk membantunya memanen tumbuhan spiritual yang ada di sini. Kalian ambil semua tanaman spiritual yang ada di sini, lalu berikan kepada Bu Liang untuk ditanam kembali. Baik Tuan Muda. Tapi tiba-tiba mata Chen Wen menatap salah satu sosok yang familiar bersama semua bawahannya, yaitu Xiao Kai. Xiao Kai, ada apa lagi dengan kamu? Kenapa penampilanmu terlalu nyentrik dengan kepala benjol dan wajah babak belur? Tuan Muda, aku terjatuh beberapa waktu yang lalu karena latihan. Chen Wen hanya menggelengkan kepalanya lalu berkata, ya sana kamu bantu memanen semua tumbuhan spiritual yang ada di sini. Baik Tuan Muda, akhirnya semua pasukan Chen Wen yang berjumlah ratusan ribu memanen semua tumbuhan spiritual yang ada di gunung ini untuk kemudian ditanam kembali ke dalam dunia cincin. Hanya memerlukan waktu beberapa jam, akhirnya semua pasukannya berhasil menghabiskan semua tanaman spiritual yang ada di sini habis. Chen Wen juga memanggil semua pasukannya yang masih berada di bawah puncak gunung untuk segera berkumpul menggunakan segel jiwanya. Setelah semua bawahannya terkumpul, Chen Wen lalu memasukkan mereka semua ke dalam dunia cincin. Chen Wen lalu melesat meninggalkan gunung raksasa yang saat ini telah kehilangan tumbuhan spiritual yang selalu dicari oleh praktisi dari alam ini. Banyak hewan iblis yang tewas oleh serangan para bawahan Chen Wen ketika memanen tanaman spiritual. Sehingga saat ini di gunung raksasa ini, mungkin hanya monster kuno sajalah yang terkuat di antara semua hewan iblis yang ada, itu juga masih tersegel di dalam sumur raksasa. Chen Wen juga sudah tidak peduli dengan monster kuno tersebut, lagi pula pohon yang dijaga oleh monster itu kini sudah berhasil dibudidayakan oleh Bu Liang. Chen Wen lalu berteleportasi menuju ruang angkasa alam legenda dan mengeluarkan artefak kapal terbangnya serta Kim Kao, Xiao Kai dan Choa Ong. Tuan, kemanakah tujuan kita selanjutnya? Karena dia tidak tahu kemana selanjutnya perjalanan yang diinginkan Chen Wen. Kita kembali ke alam besar yaitu alam tempat asal kami, aku ingin menikmati perjalanan menggunakan artefak kapal terbang. Baik Tuan Muda, perjalanan ini akan memakan waktu yang sangat lama, mungkin bisa-bisa 1 tahun lebih karena tempat alam legenda ini memang sangat jauh dan di ujung semesta. Kali ini 3 bawahan Chen Wen Ang bertugas mengendalikan artefak kapal terbang. Chen Wen sengaja mengeluarkan 3 orang, karena dia takut kalau 2 orang akan menjadi bosan. Chen Wen berniat kembali ke alam asalnya dan menikmati hidup dengan damai dengan keluarganya. Saat ini Chen Wen menatap Xiao Kai dan dahinya mengerut, seperti memikirkan apa yang dilakukan Xiao Kai selama ini di dunia cincinnya. Tapi yang mengherankan, sifat Xiao Kai saat ini sangat takut terhadap Choa Ong. Dia selalu gemetaran ketika berdekatan dengan Choa Ong. Pada waktu senggan, Chen Wen yang merasa penasaran, lalu bertanya kepada Choa Ong. Choa Ong, sebenarnya apa yang terjadi dengan Xiao Kai?
Kenapa dia terlihat sangat takut terhadap dirimu? Oh, itu karena dia beberapa kali memprovokasiku, dengan mengubah wujudnya menjadi Sinlong, hingga membuatku terkecoh. Dia juga berhasil memperdaya aku dan memukuli kepalaku. Jadi suatu ketika, saat aku mengetahui kalau ini adalah perbuatannya, karena ada salah satu rekan lainnya mengatakan kepadaku, maka aku membalasnya dengan memukulinya, hingga Xiao Kai babak belur. Setelah itu, setiap dia melihatku, dia akan merasa ketakutan sendiri, padahal aku juga telah melupakan perbuatannya. Mendengar perkataan Choaong, Chen Wen hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu menatap Xiao Kai di kejauhan. Xiao Kai ini belum bisa menghilangkan sifat anak-anaknya. Choaong, jangan menganggapnya serius, dia hanya anak-anak. Chen Wen bergumam kepada Choaong yang berdiri di dekatnya. Choaong juga dengan santai menjawab, "Tuan muda jangan khawatir, aku memang tidak pernah menganggapnya serius, makanya aku hanya menghajarnya cuman hingga babak belur, tapi jauh dari nyawa. Sudahlah, aku juga akan menikmati perjalanan ini dan menemani kalian." Dalam perjalanan ini, tidak lupa, Chen Wen juga mengeluarkan Loling untuk bersama-sama menikmati perjalanan. Setelah berlayar selama beberapa bulan, artefak kapal terbang Chen Wen saat ini, mereka dihadang banyak praktisi kultivator kuat. Para kultivator ini adalah para kultivator perampok luar angkasa yang sangat kuat dan ganas. Mereka berjumlah 300 orang, dengan kekuatan pemimpinnya di ranah keabadian surgawi tahap kedua. Sedangkan dua wakilnya memiliki kekuatan ranah keabadian surgawi tahap awal, para bawahannya yang terendah memiliki ranah dewa ilahi dalam berbagai tahapan. Kim Kao yang menyadari kalau mereka saat ini dihadang mengerutkan dahinya, lalu berkata kepada Choaong, "Choaong, sepertinya ada beberapa kultivator tidak tahu diri yang berani menghadang artefak kapal terbang kita." Choaong lalu melihat keluar jendela, lalu menganggukkan kepalanya lalu bergumam, "Sepertinya orang-orang ini tidak megadang kita, atau mungkin mereka sedang menunggu sesuatu." Xiao Kai yang melihat begitu banyaknya pasukan kultivator kuat, tampak sedikit takut. Xiao Kai lalu mendekati Choaong, seakan-akan meminta perlindungan. Dia berdiri di belakang Choaong, melihat tingkah Xiao Kai. Choaong segera membentaknya, "Pengecut, percuma saja kamu selalu mengikuti tuan muda, bersikaplah berani." Kakak Choaong, aku kan masih anak-anak, kamu kan sudah dewasa. Lagian kultivasiku juga masih lemah. Choaong hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Xiao Kai, lalu menatap keluar. "Aktifkan perisai pelindung artefak." Choaong membentak Xiao Kai untuk mengaktifkan perisai pelindung yang terpasang di artefak kapal terbang. Formasi pelindung dengan cahaya berwarna keemasan transparan langsung menyelimuti seluruh permukaan artefak kapal terbang. Kim Kao dan Choaong lalu berdiri di depan artefak kapal terbang melihat semua praktisi yang menghadang mereka. Saat ini jarak antara artefak kapal terbang dengan para kultivator itu tinggal beberapa kilometer lagi. Kim Kao lalu berkata lantang ke depan, "Kami ingin lewat, tolong para saudara kultivator di depan tidak menghalangi kami." Pemimpin perampok itu yang berdiri di depan menatap sinis Kim Kao dan Choaong, lalu berkata, "Kami tidak akan menggunakan kekerasan, tapi serahkan semua isi artefak kapal terbang beserta artefak kapal terbangnya, dan kalian boleh lewat dengan aman." Choaong menatap para musuh itu dengan santai, lalu berkata, "Apakah kalian ingin merampok kami? Kami tidak merampok kalian, kami cuma ingin meminta pajak jalan saja. Dengan kalian memberikan artefak kapal terbang beserta isinya, kalian dipersilahkan lewat." Kim Kao yang telah mengerti kekuatan artefak kapal terbang hanya tersenyum, lalu berkata kepada pemimpin perampok itu, "Kalau begitu, kami juga ingin melihat kemampuan kalian, coba saja kalau kalian mampu." Mendengar provokasi Kim Kao, dan juga pemimpin perampok ini tahu kekuatan Kim Kao mungkin lebih kuat daripada dirinya, dia lalu memerintahkan 50 pasukannya menyerang artefak kapal terbang. Hancurkan formasi pelindung artefak kapal terbang itu, setelah itu yang lainnya bersiap-siap melakukan pertempuran. Baik, sebanyak 50 pasukan perampok dengan satu orang pemimpin,
Seluruh pasukan perampok dengan berbagai senjata melesat menyerang artefak kapal terbang dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Kim Kao dan Choaong yang telah memasuki kabin pengendali tampak santai melihat ke depan. Beda dengan Xiao Kai yang tampak wajahnya memucat, lalu bergumam. Lebih baik aku memanggil Tuan Muda untuk membantai mereka semua. Jangan. Hanya menghadapi pasukan kecil itu, jangan kamu mengganggu Tuan Muda. Bahkan formasi artefak kapal terbang saja, para perampok tidak akan mampu menghancurkannya. Buat apa kita menyusahkan Tuan Muda? Kim Kao langsung membentak Xiao Kai untuk tidak memanggil Chen Wen, karena Xiao Kai yakin, dengan mereka terus saja melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan para perampok juga tidak akan mampu melakukan apapun. Kim Kao dan Choaong tampak menikmati pemandangan para perampok sedang menyerang artefak kapal terbang. Serangan yang sangat kuat dari pasukan perampok, bahkan tidak mampu membuat artefak kapal terbang bergetar. Hal ini membuat semua pasukan perampok kebingungan, bahkan wakil pemimpin perampok yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap awal juga ikut menyerang, tapi tidak menimbulkan efek apapun pada artefak kapal terbang, sehingga hal ini membuat semua perampok bingung. Sementara itu, artefak kapal terbang seolah-olah tidak menghiraukan serangan para perampok. Melihat kenyataan itu, pemimpin perampok lalu bersama sisa semua pasukannya ikut menyerang untuk menghancurkan formasi pelindung artefak kapal terbang. Serangan-serangan yang dilakukan para kultivator yang menghadang artefak kapal terbang milik Chen Wen tampak sangat intens. Tapi serangan-serangan terkuat mereka yang menggunakan segala macam senjata dengan berbagai tingkatan, tidak menimbulkan efek apapun. Hanya beberapa kali artefak kapal terbang mengalami getaran halus, sehingga membuat Chen Wen yang bersama Lo Ling yang berada di kabin artefak kapal terbang terbangun. Kakak Wen, ada apakah di luar? Chen Wen juga telah menyadarinya dari tadi, dan dia juga telah mengedarkan persepsi jiwanya untuk menyelidiki apa yang terjadi. Chen Wen hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan Lo Ling yang baru saja bangun dari tidurnya. Itu hanya beberapa serangga pengganggu, aku akan membereskannya. Chen Wen segera keluar dari kabin artefak dan melihat Kim Kao, Choaong serta Xiao Kai sedang menatap keluar dengan santai sambil duduk memakan makanan kecil, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang menyenangkan, sampai-sampai Xiao Kai berteriak kegirangan, karena awalnya ia sangat takut, tapi karena dia melihat formasi pertahanan milik artefak kapal terbang mampu menahan semua serangan para kultivator yang berjumlah 300-an orang itu tanpa mengalami kerusakan, Xiao Kai yang berada di ruang pengendali dapat melihat semuanya merasa sangat bahagia. Ayo, serang terus. Kakek kalian di sini menunggu kedatangan kalian. Xiao Kai terus-menerus memprovokasi para kultivator yang menyerang artefak kapal terbang tanpa takut lagi. Sedangkan Choaong serta Kim Kao yang melihat tingkah Xiao Kai hanya tersenyum dan menggelengkan kepala mereka, keduanya tampak duduk santai tanpa mengkhawatirkan kerusakan formasi yang menyelimuti artefak kapal terbang. Kakek kalian menunggu di sini, mari seranglah. Para perampok yang menyerang artefak kapal terbang yang mendengar suara-suara provokasi Xiao Kai tampak menjadi beringas. Mereka menirang seakan-akan menjadi gila, dan membabi buta tanpa memikirkan apapun, yang penting dapat menghancurkan artefak kapal terbang. Ketua, sepertinya formasi yang menyelimuti artefak kapal terbang ini tidak mampu kita hancurkan. Salah satu wakil perampok itu melaporkan keadaan yang terlihat, ketua perampok itu juga menyadarinya, lalu mengeluarkan beberapa fragmen dan senjata tingkat tingginya. Buat formasi penghancur alam semesta, kelilingi artefak kapal terbang itu. Ketua perampok itu lalu membagikan beberapa bendera, fragmen dan senjata-senjata tingkat tinggi kepada bawahannya. Semua bawahannya yang memegang harta emberian ketua mereka, lalu melesat menuju posisi masing-masing, lalu berteriak kepada ketua mereka. Ketua, kami telah siap di posisi kami. Para bawahan perampok itu berada di posisi mengelilingi artefak kapal terbang milik Chen Wen, menunggu aba-aba dari ketua mereka. Baiklah, aktifkan. Ketua perampok itu lalu membuat sebuah segel yang dapat mengeluarkan energi yang kuat dan padat menjalin fragmen bendera dan senjata tingkat tinggi, lalu
Sebuah energi transparan menyelimuti artefak kapal terbang milik Chen Wen dan membungkusnya ke dalam sebuah energi yang berbentuk bola raksasa. Senjata tingkat tinggi yang berhubungan dengan formasi lalu terbang melesat membentuk naga raksasa. Naga tersebut langsung menyerang artefak kapal terbang tanpa ragu, hingga menimbulkan suara benturan besi yang sangat kuat. Tapi serangan itu hanya menggetarkan formasi pelindung artefak kapal terbang. Melihat hal ini, ketua perampok mengerutkan dahinya dan menatap serius, lalu memanggil kedua wakilnya. Kalian bantu aku menyalurkan energi terkuat kalian, kita akan mengaktifkan formasi pemusnah semesta sampai ke tingkat ekstrim. Baik ketua, bendera formasi, serta fragmen formasi lalu bercampur dengan pedang tingkat tinggi yang berada di dalam formasi pemusnah semesta, hingga membentuk makhluk raksasa yang sangat menyeramkan dan berapi-api. Makhluk itu berkobar dalam api yang sangat panas, serta mencoba melelehkan artefak kapal terbang milik Chen Wen. Xiao Kai yang tadinya selalu memprovokasi para perampok itu tampak terdiam, wajahnya menjadi pucat dan ketautannya muncul. Kakak Kim Kau, kakak Choaong. Bagaimana ini? Kim Kau yang melihat Xiao Kai ketakutan menjadi tertawa. Tapi tadi kamu menantang mereka, dan tadi kamu sudah menjadi kakek mereka, kenapa sekarang kamu takut? Choaong hanya bisa terkekeh melihat tingkat Xiao Kai yang konyol itu. Di saat itulah, Chen Wen memasuki ruang kontrol dan melihat Xiao Kai yang takut, tapi Kim Kau dan Choaong tampak santai sambil makan camilan menonton pertunjukan. Mereka sangat yakin dengan kemampuan formasi buatan Chen Wen yang sangat kuat. Sepertinya mereka mencari kematian mereka sendiri. Chen Wen berkata dengan dingin ketika merasakan kekuatan formasi penghancur semesta. Dia lalu keluar menuju ke kabin. Chen Wen menatap formasi yang sedang mencoba menghancurkan pelindung buatannya. Formasi yang mentah, aku akan membalikannya kepada kalian. Chen Wen bergumam dengan dingin, lalu membentuk segel tangan, hingga membuat es buah pola rumit transparan di langit. Chen Wen melemparkan pola kuno buatannya menuju formasi buatan para perampok. Formasi buatan para perampok itu yang awalnya membungkus artefak kapal terbang tiba-tiba membalik. Seperti payung yang terbuka kelebihan, sehingga malah menutupi semua pasukan perampok itu. Chen Wen menggunakan formasi pembalik tanpa menambah daya serang dari formasi buatan para perampok itu. Dengan begini, kalian akan tahu dan merasakan serangan formasi yang kalian buat sendiri. Bila kalian mampu kalian dapat selamat, kalau tidak kalian semua akan binasa. Chen Wen berkata dengan dingin menatap para perampok luar angkasa itu yang sedang kebingungan menghadapi formasi mereka sendiri. Tapi tiba-tiba sebuah cahaya perak yang sangat terang benderang hingga membuat mata silau membuat Chen Wen tertegun. Cahaya perak yang sangat terang ini mengandung energi spiritual panas yang menyejukkan. Energi yang terkandung dalam cahaya perak itu mengandung energi yang sangat positif dan kaya, sesuatu yang sangat kuat dan juga kuno. Chen Wen segera mengalihkan tatapannya ke arah sumber cahaya keperakan ini. Apakah itu sebuah alam? Kenapa alam itu sangat terang dan juga sangat besar? Chen Wen melihat sebuah planet yang luar biasa besar memancarkan cahaya keperakan yang mengandung energi positif yang sangat kuat. Planet tersebut sangat amat besar, ukurannya puluhan atau bisa sampai seratusan kali lipat lebih besar daripada alam legenda ataupun alam besar. Kim Kau, Choaong dan Xiao Kai tampak melongo, mulut ketiganya menganga, kalau dimasukkan telur langsung nyemplung tuh telur ke dalam mulut tanpa ampun. Lo Ling yang berada di dalam artefak kapal terbang segera keluar dan menatap asal cahaya keperakan, lalu mendekati Chen Wen dan bertanya. Kakak Wen, apakah itu? Apakah itu sebuah alam? Tapi kenapa alam itu sangat amat luar biasa besarnya? Alam yang dilihat mereka saat ini berjarak sangat jauh dari posisi mereka saat ini. Kalau untuk pergi menuju alam tersebut, mungkin mereka membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Dengan kecepatan penuh artefak kapal terbang Chen Wen, mungkin memerlukan waktu hingga 3 tahun. Chen Wen menatap alam tersebut dengan penasaran tinggi sambil melamun dan menatap alam tersebut, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat kuat. Chen Wen dan Lo Ling langsung mengalihkan tatapan mereka melihat asal suara ledakan.
Kenapa mereka semua sepertinya pada babak belur? Apa yang terjadi? Tadinya mereka menyerang artefak kapal terbang kita menggunakan formasi rendahan. Aku lalu membuat formasi pembalik, agar mereka menikmati formasi mereka sendiri. Mendengar penuturan Chen Wen, Lo Ling tersenyum geli, karena ada orang yang menyerang Chen Wen menggunakan formasi, sementara Chen Wen adalah monster formasi. Itu seperti seseorang yang ingin menangkap ikan tapi tanpa menggunakan apapun, yaitu dengan cara ikut berenang. Saat ini, formasi yang dibuat para perampok telah hancur, tapi lebih dari setengah populasi perampok habis dan tewas. Sedangkan sisanya tinggal berjumlah sekitar 100 orang lebih sedikit dan semuanya terluka dan kondisi mereka tampak berantakan. Tuan, ampun Tuan, kami tidak bermaksud apa-apa lagi, kami akan pergi. Saat melihat tatapan dingin Chen Wen, kepala perampok itu langsung berlutut dan meminta ampun. Kepala perampok itu merasakan tatapan Chen Wen penuh dengan niat membunuh yang sangat kental, hingga membuatnya langsung bergetar dan bertekuk lutut. Melihat kepala perampok yang berlutut, semua anggotanya juga ikut berlutut ketakutan. Chen Wen yang melihat hal itu masih diam dengan ekspresi datar, lalu bertanya kepada kepala perampok itu, apakah kamu tahu cahaya tadi itu? Berasal dari mana? Itu namanya, itu Alanem semesta Yin Yang. Mendengar nama dari alam tersebut, Chen Wen menjadi heran, karena kalau namanya alam semesta kenapa berbentuk seperti planet. Memang planet ini sangat amat luar biasa besarnya. Chen Wen yang telah berulang kali pergi menuju beberapa alam melalui perjalanan luar angkasa belum pernah melihat alam yang begitu besarnya. Beberapa saat kemudian, Chen Wen kembali mengerutkan dahinya dan merasa aneh, lalu bertanya, apakah alam itu kadang hilang dan kadang terlihat? Kenapa sewaktu aku datang beberapa bulan yang lalu, aku tidak melihat alam itu? Chen Wen bertanya kepada ketua perampok itu sambil menatap alam yang masih memancarkan cahaya keperakan itu. Memang benar, alam semesta Yin yang hanya bersinar hanya di sebelah di alam tersebut, sedangkan di sebelah sebaliknya alam tersebut gelap dan dingin. Kebetulan, kami menunggu di sini karena dalam setiap 3 bulan sekali, cahaya dari alam tersebut akan memancarkan cahaya yang penuh dengan energi positif dan energi spiritual yang kaya. Kami selalu memanfaatkannya untuk berkultivasi dengan menyerap energi yang dibawa oleh cahaya tersebut. Mendengar penuturan dari kepala perampok itu, Chen Wen termenung memikirkan alam yang sangat aneh tersebut, lalu kembali bertanya, apakah ada kehidupan di alam tersebut? Ya. Alam semesta Yin yang adalah alam berkumpulnya makhluk-makhluk mengerikan dari jutaan alam tingkat tinggi. Biasanya para kultivator terkuat di berbagai alam tingkat tinggi akan menempati beberapa wilayah terang di alam tersebut. Lalu kenapa kalian tidak pergi ke alam tersebut, malah di sini kalian menjadi perampok? Tuan, kami belum layak pergi ke alam tersebut. Rata-rata yang menjadi penguasa di alam tingkat tinggi di alam semesta hanya dapat membuat sebuah klan kecil ketika menempati alam tersebut, sedangkan aku, dulunya yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap awal, hanya dijadikan sebagai salah satu tetua klan kecil, dan aku tidak terima. Lalu aku meninggalkan klan kecil itu lalu mengumpulkan para saudara yang terusir dari alam tersebut untuk membentuk kelompok. Kami berniat, setelah kelompok kami memiliki kekuatan yang cukup, kami akan pergi ke alam tersebut untuk membuat sebuah sekte besar. Chen Wen yang mendengar penjelasan dari ketua perampok itu terkejut, karena dengan ranah keabadian surgawi tahap awal saja, seorang praktisi hanya mampu menjadi seorang tetua klan kecil. Bagaimana dengan kekuatan klan besar? Kalau begitu, ranah apakah yang menjadi penguasa di alam tersebut? Tuan, alam semesta Yin yang bukanlah alam yang sederhana, kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Masih banyak kekuatan-kekuatan dari monster tua kuno yang menepati alam tersebut, dan mereka juga tidak ada yang berani memproklamirkan diri mereka sebagai penguasa. Chen Wei masih penasaran, laku kembali bertanya. Jadi ranah apakah yang dimiliki para monster tua itu? Tuan muda, ranah para monster tua itu telah sampai pada ranah keabadian surgawi tahap ke-7 dan ke-8. Itu adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Chen Wen sedikit terkejut mendengarkan berita yang disampaikan ketua perampok itu,
karena dengan ranah keabadian surgawi tahap ke-8 atau ke-7, seorang praktisi dapat secara berani mengumumkan bahwa dia adalah penguasa alam semesta raya tanpa tanding, tapi di alam Yin Em Yang, mereka masih belum berani mengumumkan kalau mereka menjadi penguasanya. Itu artinya alam Yin Yang adalah alam yang mengerikan, dan sampai saat ini alam Yin Yang belum memiliki penguasa, tapi para monster tua yang berada di alam tersebut memiliki peraturan, yaitu di setiap wilayah hanya memiliki satu pemimpin, yaitu seorang patriark klan atau sekte, dan itu tidak ada yang bisa mengganggunya, kecuali patriark tersebut dikalahkan oleh praktisi lain dari wilayah lain atau alam lainnya. Alam semesta Yin yang adalah alam surgawi yang sangat memanjakan setiap kultivator, karena di alam tersebut mengandung energi spiritual terkaya dan terpadat di seluruh alam semesta. Tidak peduli kultivator iblis maupun kultivator jalan lurus, untuk kultivator iblis, mereka menempati wilayah gelap, sedangkan untuk wilayah kultivator lurus, mereka akan menempati wilayah terang. Kedua wilayah tidak saling mengganggu. Karena segala sumber daya untuk kedua jenis kultivator telah tersedia di kedua wilayah. Misalnya untuk wilayah gelap, energi spiritual langit dan buminya mengandung energi negatif yang sangat pekat. Begitu juga di wilayah terang, energi positifnya juga sangat kaya. Kedua wilayah terang dan gelap setara dalam kandungan energi spiritualnya. Chen Wen sangat penasaran dan berniat pergi menuju alam tersebut. Dengan berkultivasi di alam tersebut, dia yakin dirinya mampu untuk menerobos sampai batasnya. Sekarang, apa yang akan kalian perbuat? Chen Wen bertanya kepada ketua perampok itu yang saat ini bersama 100 lebih bawahannya sedang menunggu keputusan Chen Wen. Kami, apakah Tuan Muda akan melepaskan kami? Chen Wen menatap Kim Kao, Choa Ong, Lo Ling dan Xiao Kai. Dia melihat mereka untuk meminta pendapat. Tapi keempatnya hanya diam dan keempatnya sepertinya tidak peduli dengan para perampok itu. Karena mereka seperti terobsesi dengan alam semesta Yin Yang. Mendengar percakapan antara Chen Wen dan ketua perampok, keempatnya seolah-olah tidak lagi peduli dengan semua yang ada. Sedangkan Lo Ling, dia tahu kalau saat ini Chen Wen pasti akan memutar haluan menuju ke alam semesta Yin Yang. Baiklah, kalian kulepaskan, tapi kalau sampai kita bertemu lagi dan kalian masih melakukan pekerjaan kalian merampok para kultivator lemah, maka kalian akan kubinasakan. Mendengar itu, para perampok masih terdiam, tidak ada yang merasa senang. Melihat para perampok itu, Chen Wen mengerutkan dahinya, lalu membentak mereka. Setelah kalian kulepaskan, kenapa kalian tidak segera enyah dari hadapanku? Tuan, kalau boleh tahu, apakah Tuan akan pergi menuju alam tersebut? Aku pergi atau tidak, itu bukan urusan kalian, dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Tiba-tiba para perampok beserta ketuanya langsung ambruk dan berlutut di hadapan Chen Wen. Tuan, bila Anda berniat pergi menuju alam tersebut, kami semua akan mengikuti Tuan dengan tulus, dan kami akan menjadi bawahan yang paling setia. Apakah kalian gila? Artefak kapal terbangku tidak akan mampu menampung kalian semua, aku tidak mau. Tuan, aku melihat, cincin Tuan adalah cincin semesta. Tuan boleh menempatkan kami ke dalam cincin semesta Tuan. Kami bersedia menjadi budak Tuan, asal Tuan Muda bersedia membawa kami pergi ke alam Yin Yang. Wajar kalau ketua perampok itu tahu jenis cincin Chen Wen, karena setiap cincin semesta memiliki ciri khas tertentu dan itu hanya dimiliki oleh cincin semesta. Chen Wen juga tidak heran kalau mereka mengerti, karena di alam semesta tinggi, cincin semesta bukanlah cincin yang sangat langka. Para penguasa di alam semesta tinggi, rata-rata memiliki cincin yang hampir sama dengan Chen Wen. Rata-rata penguasa di alam yang lebih tinggi memiliki cincin semesta yang luasnya bisa sampai ribuan kilometer, tapi cincin mereka beda dengan cincin Chen Wen. Cincin yang di tangan Chen Wen dapat mengikuti perkembangan kultivasinya, sedangkan cincin semesta pada umumnya hanya seluas ribuan kilometer dan tidak akan bisa lebih luas lagi. Sialan, kenapa perampok-perampok ini malah ingin ikut dengannya? Chen Wen bergumam sendiri ketika melihat para perampok yang babak belur sedang berlutut menghadap dirinya.
Kenapa kalian ingin kembali ke alam tersebut? Tapi kalian adalah pelarian dari alam itu, Tuan. Anda tidak tahu, kalau seorang praktisi yang keluar dari alam semesta Yin yang dikarenakan berselisih dengan salah satu patriark klan, maka mereka akan diusir bersama semua keluarganya, lalu dianggap sebagai orang buangan dan tidak akan pernah diizinkan kembali ke alam tersebut, kecuali ada seorang praktisi kuat yang menjamin orang buangan tersebut. Apakah kamu pikir aku kuat? Tuan, aku tahu, kamu sangat kuat, kamu mampu membentuk klan di wilayah Josong alam semesta Yin Yang. Apa? Wilayah kosong? Apakah ada wilayah kosong di alam tersebut? Benar Tuan, di alam semesta Yin yang terdapat banyak wilayah kosong, alam tersebut hanya terisikan hampir setengahnya saja, sedangkan yang lainnya masih wilayah kosong tanpa dikuasai oleh siapapun. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.